untuk mengatakan tidak pada kekuasaan, mengatakan tidak pada kekuasaan. Dari menidak itulah timbul percakapan akademis. Jadi tadi Pak Pembina memakai beberapa istilah yang saya bisa langsung tahu konteksnya itu. Ali Syariati. Orang yang belajar agama, belajar filsafat, belajar politik gitu. Dan kerjaan Ali Syariati adalah mengatakan tidak. Lalu ada istilah baru, istilah diucapkan tadi, dialektika. Dialektika artinya menidak. Dialektika artinya mengucapkan sesuatu untuk membantah. Itu namanya dialektika itu. Jadi pedagogi utama dari pendidikan adalah dialectics. Berarti saya membantah supaya dapat pengetahuan alternatif. Karena itu saya kalau mengajar, saya 15 tahun mengajar di Universitas Indonesia, dan setiap kali saya masuk kelas, saya ingin ada mahasiswa yang menggeleng, bukan manggut-manggut. Benar Pak Rocky, benar. Monyet lu. Yang bisa manggut-manggut cuma monyet. Saya bilang begitu mahasiswa. Jadi kalian mesti menggeleng. Pak Rocky bohong, bego, dungu, nipu segala macam. Di dalam hati tentu ya. Sehingga saya dapat ekspresi bahwa dia ingin bertengkar dengan saya. Mahasiswa itu bukan murid saya. Mereka adalah teman berpikir saya. Namanya TTM, teman berpikir. Universitas Balikpapan, Uniba itu bukan Universitas Balikpapan. Universitas berakal, Uniba. Dan Anda tahu, pikiran hanya disebut pikiran bila ada yang menentang pikiranmu. Kalau Anda berpikir dan gak ada yang menentang, Anda tulis tesis, Anda tulis disertasi, gak ada yang membongkar tesis Anda, itu artinya tidak ada dialektika. Buat apa kita ajukan pikiran dan orang manggut-manggut? Itu bedanya antara berpikir dan berdoa. Berdoa nggak akan diganggu. Berpikir harus diganggu. Apalagi pikiran kekuasaan. Ini saya Kaltim Post headline hari ini, investor tertarik bangun mall di ibu kota, di IKN tuh. Kenapa nggak bangun kampus? Karena bayangan tentang ibu kota adalah kemewahan. Jadi belum apa-apa investor udah tahu bahwa begitu IKN dipindah ke Kaltim, kekayaan akan terbagi merata pada seluruh masyarakat Kaltim sehingga daya beli Kaltim itu naik. Optimismenya begitu. Padahal barusan kita dengar semacam pesimisme bahwa distribusi tidak dihasilkan. Otonomi daerah itu adalah permainan di atas kertas saja. Jadi kalau kita tanya investor tertarik bangun mall di ibu kota, ini sekedar semacam sinisme. Ini baru berlaku, investor tertarik bangun mall di IKN, kalau Kaltim betul-betul berdaulat. Daulat yang paling tinggi artinya merdeka. Jadi kalau Kaltim merdeka, ini bisa dilakukan nih. Tapi kenapa kita tidak mau mengganggu pikiran yang menganggap bahwa NKRI harga mati? Kenapa kita tidak berpikir bahwa ini negeri ini terlalu besar, sehingga kalau dibuat negara-negara kecil mungkin lebih berbahagia kita tuh. Semacam persemakmuran Indonesia. Di dalamnya ada negeri Kaltim merdeka. Ada Riau, ada Aceh, ada Papua. Kan semua itu adalah potensi untuk menghasilkan kembali keadilan. Kenapa Papua marah-marah, bergolak? Kenapa Aceh ingin merdeka? Kenapa Riau juga mempromosikan otonomi semaksimal mungkin? Demikian juga Maluku, Minahasa. Jadi faktual, semua kita sebagai bangsa, kita tidak berupaya untuk melihat kemungkinan bahwa kalau negara ini dibuat kecil-kecil, bangsa ini dibuat kecil, mungkin kita lebih bahagia. Sama seperti Amerika, ada negara bagian tuh, persemakmuran Inggris segala macam. Jadi bayangkan itu, ini kalau ada teman di sini yang bikin tesis doktornya itu, saya mau jadi pembimbing tuh. Karena bangsa ini memang dimaksudkan dari awal untuk bersatu karena ada perbedaan.
filosofi ini, kita bersatu karena ada perbedaan. Dulu, pemikir bangsa kita berpikir begitu. Karena ada perbedaan, kita mesti bersatu. Sekarang dibalik, demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Itu konyol cara berpikir istana itu. Ya, betul. Sekarang, semua headline harus sama. Semua kampus di Kalimantan harus sama, yaitu pro IKN. Padahal saya tahu banyak dosen yang merasa ragu dengan IKN itu. Ya, sebagai akademisi, coba kita gambarkan, kalau dia akademisi, dia tahu bahwa keputusan politik yang menyangkut hidup orang banyak harus dimulai dengan AMDAL. AMDAL dulu, baru keputusan politik. Yang terjadi di IKN, Presiden Jokowi telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota, lalu kampus-kampus diminta lakukan AMDAL. Dungunya di situ. Ya, itu sama seperti naruh gerobak di depan kuda. Ya nggak jalan-jalan. Saya terangkan itu secara metodologis. Kalau kita belajar environmental ethics, AMDAL di dalam filsafat lingkungan adalah usaha maksimal untuk menghalangi pembangunan infrastruktur. Itu filosofinya. Kalau akhirnya lolos, itu artinya infrastrukturnya betul-betul environmental friendly, ecological sound. Itu intinya tuh. Jadi memang AMDAL itu adalah nasihat alam untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi filosofi itu mesti kita pastikan ada di situ tuh. Sekarang kita lanjutkan dengan keadaan kita hari ini. Apakah kita tadi masih bisa memikirkan masa depan itu? Tadi saya di tempatnya brand Politika membahas soal kecemasan generasi muda sedunia tentang masa depan. ILO barusan mempublikasi hasil riset mereka tentang apa yang disebut harapan setelah COVID selesai. Di situ diperlihatkan bahwa, dan ini penting diingat oleh teman-teman di sini, usia kerja 15 sampai 25 tahun setelah COVID adalah usia yang paling rentan untuk mengalami penderitaan karena tidak ada pekerjaan. Itu di seluruh dunia itu, begitu. Dan dari skala 15 sampai 25, perempuan adalah yang paling rentan terhadap janji masa depan. Karena kondisi sosial kita masih mengunggulkan laki-laki. Juga dalam statistik yang sama diterangkan bahwa yang berpotensi untuk masuk lapangan kerja 40% adalah laki-laki. Perempuan hanya 17%. Jadi Anda lihat bagaimana dunia ini masih rentan terhadap gender equality. IKN itu juga adalah akibat dari arogansi patriarki. Dengan asumsi bahwa bila ibu kota dibangun, maka lapangan kerja akan terbuka. Padahal kita tahu di Kaltim ini kondisi SDM-nya sangat parah itu. Coba bayangkan kalau Pak Jokowi bilang, saya akan bangun kampus dulu, baru saya bangun ibu kota negara. Supaya Kaltim bisa jadi ibu kota pikiran. Itu yang lebih mewah sebetulnya tuh. Nggak ada di dunia ini orang menganggap bahwa satu waktu ibu kota itu akan dianggap sebagai, yaitu artefak aja, orang nggak peduli itu. Karena orang akan berkantor di cloud. Elon Musk sekarang sudah merancang kota di Mars. Anda baca kira-kira 2 minggu lalu, salah satu perancang kota masa depan di Mars adalah seorang perempuan warga negara Indonesia. Arsitekturnya dihitung sedemikian rupa sehingga memungkinkan orang bisa bekerja dari Mars. Jadi bayangkan, seorang perempuan Indonesia sudah sedang merancang perumahan di Mars, sementara seorang laki-laki presiden Indonesia masih ingin nanam beton di Kalimantan Timur. Jauh betul jarak intelektualnya. Sungguh ini saya serius mengatakan itu. Tapi
Anda bisa buka di internet tentang Future City yang dirancang oleh perempuan Indonesia yang lari dari Indonesia ketika kerusuhan 98, dan dia diterima di Harvard, di segala macam pusat, sekarang disewa sebagai konsultan arsitektur ruang angkasa. Otak Indonesia itu justru diselamatkan oleh teknologi Amerika Serikat, dan kita di sini masih bicara tentang ibu kota baru. Apa relevansinya? Tentu itu bernilai sebagai hal yang secara ekonomi bisa menghidupkan lapangan kerja. Tapi dari perspektif ilmu pengetahuan, itu adalah barang yang udah nggak laku. Orang bangun ibu kota nggak laku. Tapi Presiden masih bilang, dan semua para pendukung ide itu akan jadi semacam surga kecil. Nanti ada taman bunga di situ, ada lampu-lampu bercahaya, air mengalir deras, di mana-mana ada internet. Yes, 5 tahun ke depan bahkan itu udah nggak ada di dalam pelajaran arsitek. Nggak ada pentingnya itu. Mungkin dalam 2 tahun selesai barang itu. Karena ilmu pengetahuan berubah setiap 8 jam. Efek estetik kita yang membayangkan planet Mars itu membatalkan semua asumsi tentang apa yang disebut konstruksi itu. Mungkin nanti dalam 2 minggu ke depan kita bergantor di hologram itu, saling posting hologram dan bercakap-cakap melalui hologram itu. Jadi saya mencoba mengungkapkan ini sebagai potensi untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti itu. Nah, di mana itu dimulai? Dari percakapan semacam itu buka perspektif. Gitu. Jadi sekali lagi, masalah-masalah mendasar kita adalah kita takut di luar kebiasaan. Nah, kampus harus mulai dengan memastikan bahwa saya ingin berpikir di luar kebiasaan. Do think the unthinkable. Itu dalilnya tuh. Nah, karena itu mulailah dengan menggeleng. Kalau dosen Anda masuk kelas, menggeleng aja. Salah Pak, kurang, kacau. Karena dosen ilmu fisika misalnya, yang nggak baca jurnal 2 minggu terakhir, pengetahuannya langsung hilang. Karena fisika ilmu yang sekarang bertumbuh secara eksponensial dalam hitungan waktu, semua tesis berubah. Jadi itu pentingnya kita manfaatkan Balikpapan ini sebagai pusat merencanakan cara berpikir alternatif. Cara berpikir alternatif. Nah, cara berpikir itu artinya memberi kritik. Dan jangan kritik yang tanggung. Kampus punya peralatan untuk kasih kritik karena diajarin metodologi di situ. Kalau kekuasaan diajarin untuk berbohong. Karena saling menutupi masalah. Kita nggak lihat misalnya, coba Anda buka sedikit berita beberapa hari lalu. Dan Anda lihat bagaimana setiap menteri mengucapkan hal yang berbeda dengan menteri yang lain. Kenapa begitu? Karena kalau sidang kabinet, Presiden Jokowi belum pernah Presiden Jokowi muncul untuk menerangkan hasil sidang kabinet. Gak ada, padahal dia yang mimpin sidang kabinet. Begitu Presiden Jokowi selesai sidang, dia ke dalam, dan dia nggak tahu siapa yang akan ucapkan hasil sidang kabinet. Kadang-kala Mahfud depan mic ngomong ekonomi, padahal dia Menteri Pertahanan, nggak ngerti apa-apa. Kan itu yang terjadi. Pak Muldoko ambil alih, padahal dia bukan anggota kabinet, dia KSP itu. Jadi nggak ada desain sebetulnya. Kalau Anda perhatikan, apa output dari sidang kabinet? Itu output, belum outcome-nya tuh. Outputnya aja udah nggak ada, apalagi outcome. Jadi itu yang membuat saya terus-menerus memberi kritik. Hanya untuk memperlihatkan bahwa kalau tidak ada focal point di luar kekuasaan, kekuasaan itu berbahaya. Data yang dipertengkarkan sekarang. Pemerintah bikin LKPP, apa namanya itu? Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. BPK periksa itu, dan BPK tidak menemukan lampiran misalnya anggaran PEN yang triliunan itu tuh. Tapi angkanya ada, tapi lampirannya nggak ada. Jadi nggak tahu ini buat beli apa. Padahal buat peneliti yang lebih penting ada lampirannya, bukan nilainya tuh. Sekarang kita mau riset apa tentang PEN? Lampirannya nggak ada. Masa terima aja data itu? Demikian juga BUMN bikin laporan.
Tapi kemudian terlihat bahwa kok semuanya bagus. Padahal tagihan internasional terhadap separuh BUMN kita ada di semua media internasional. Yang ini udah default, yang ini udah ngutang, yang ini udah nggak bisa bayar, yang ini masih dalam autopsi forensik auditor itu. Tapi kemudian terlihat kok bagus semua tuh. Karena ada yang namanya holding company. Jadi yang busuk-busuk dimasukin sama-sama yang bagus ya jadi bagus juga tuh. Itu tipuan-tipuan autopsi begitu tuh. Jadi sekali lagi saya senang betul karena ini satu kesempatan bagi kita untuk membuka perspektif. Apalagi kita anggap bahwa Kalimantan ini begitu dibuka IKN itu hak burung untuk bertengger di pohon nggak ada lagi tuh.